Kalian tahu, dalam kajian kitab ini terdapat kata haras. Apa itu haras? Haras itu adalah berhubungan intim. Lalu bagaimana ya berhubungan intim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita lanjutkan kembali pengkajian kitab Fathul Izar untuk yang keduanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhihi kurasatun saghirun. Ini adalah buku yang kecil. Hajmuha yang juga kecil bentuknya, latifun syakluha dan juga kecil formatnya, jalilun qadruha tetapi agung pangkatnya, azimun naf'uha yang besar sekali manfaatnya, tashtamilu yang mencakup ala fawaida muhimmatin tata'allaku bi ba'di malin nikahi, yang mencakup tentang beberapa faidah yang penting yang berhubungan dengan sebagian apa yang ada di dalam nikah. Minal harsi, dari jima. Wa asrari awqatihi wa tadbirihi, dan juga cara serta rahasia dan juga waktunya melakukan jima'. Wa ma li hilqatil abkari minal ajaibi wal asrari, dan juga akan menerangkan sebagian dari sifat keperawanan dan juga nanti ada rahasia waktu kita melakukan jima. Jama'atuha wal taqattuha wa naqaltuha, aku kumpulkan dan aku tukil semua keterangannya ini min fuhulil ulama'i, dari para pembesar ulama, warrijali dan orang-orang yang mulia. Mannahumullahu ta'ala binailil fauzi wal ifdali, semoga Allah memberi kepada mereka meraih keberuntungan dan anugerah yang banyak. Wasamaituha, dan aku beri nama buku ini bifathil izari, dengan nama Fathul Izar, artinya adalah membuka sarung. Fi kashfil asraril awqatil harsi, dalam menyingkap beberapa rahasia waktu kita melakukan jima', wa hilqatil abkari, dan penciptaan perawan. Wallahu ta'ala, dan hanya kepada Allah ta'ala, nas'alu, aku meminta, kata yang mengarang ini kitab ya, ayyaj'alaha, semoga dijadikan kitab ini nafi'atan, buku yang bermanfaat, lana untukku, wal ikhwani dal muslimina, dan juga untuk saudara-saudaraku umat Islam. Wa yaj'alaha, dan dijadikannya kitab ini dakhiratan lana, sebagai simpanan yang baik untukku, wali walidina, dan juga kedua orang tuaku, yauma la yanfa'u malun wala banunun, di mana pada hari itu tidaklah berguna harta dan juga anak. Illa man atallahu biqalbin salimin, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, yang selamat gitu ya. Min afatil qalbi, dari segala penyakit hati, wasu'idz dzununi, dan juga buruk berprasangka kepada Allah. Nah, mungkin itu kitab yang saya baca ya, lughawinya, maka akan saya sedikit diterangkan apa yang sudah saya baca barusan. Fahadhihi kurasatun saghirun, kata yang mengarang ini kitab, siapakah yang mengarang ini kitab? Yang mengarang ini kitab ini adalah ulama dari Pasuruan ya. Jadi yang mengarang ini kitab itu asli ulama dari Indonesia, yaitu karangan oleh Kiai Haji Abdullah Fauzi. Menurut beliau ini merupakan kurasah yang kecil ya, buku ataupun kitab yang sangat kecil sekali. Bisa kita lihat ini kecil sekali ya, bahkan cuman hanya ada sampai 16 halaman saja. Tetapi jangan dikira walaupun ini kitab yang kecil ataupun buku yang kecil, tetapi ini
azimun naf'uha, tetapi ini besar sekali manfaatnya bagi kita, terutama bagi suami istri yang sudah melakukan menikah, gitu ya. Ya jelas ya, suami istri sudah menikah. Kenapa? Karena kitab ini nanti tashtamilu akan lebih spesifik membahas minal harsi, dari dari jima. Kalau yang nggak ngerti jima itu apa ya? Arti dari jima itu adalah berhubungan intim. Jadi kitab ini nanti akan lebih spesifik membahas tentang berhubungan intim, waktunya yang baik, dan adakah gerakan-gerakan yang gimana gitu ya, yang berhubungan ataupun yang dikaji di dalam agama, sehingga jangan sampai nanti kita melenceng keluar dari agama seperti itu. Nah, jadi memang kitab ini sih lebih spesifik kesananya aja gitu. Jadi nanti kitab ini tidak terlalu luas di dalam pembahasannya seperti itu. Namanya juga kan saghirun, buku yang sangat kecil. Jadi walaupun kecil ini sangat besar sekali manfaatnya. Kemudian apakah boleh bagi kita misalkan para gadis ataupun para pemuda yang belum menikah untuk mengkaji kitab ini? Maka jawabnya menurut saya boleh sekali ya. Boleh sekali selama para pemuda ataupun para gadis yang sudah cukup umur dewasa untuk memahami akan ilmu ini, gitu ya. Karena ilmu yang diwajibkan itu adalah ilmu hal. Misalkan contoh gini deh, kalau nggak ngerti, misalkan kita itu nggak ngerti akan ilmu yang berhubungan tentang bab haji, misalkan gitu. Apakah kita berdosa karena kita itu gak ngerti ilmu yang berhubungan tentang bab haji? Selama kita belum melakukan haji ya kita gak berdosa. Kita gak mengerti akan ilmu tentang bab haji tersebut, begitu. Tetapi jika misalkan kita akan berangkat melakukan ibadah haji, tentu kan kita melakukan ibadah hajinya itu harus sesuai dengan ilmu yang telah ditentukan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Kan gak mungkin juga kita berangkat haji, kita di pesawat terbang baru kita mengkaji akan ilmu yang berhubungan tentang bab haji. Ya berarti kan kita sebelum kita melakukan haji beberapa bulan sebelumnya mungkin lah gitu, ataupun tahun sebelumnya kita lebih memperdalam ilmu tentang bab haji tersebut. Agar apa? Agar nanti kita berangkat kita udah siap ilmunya, seperti itu. Jadi untuk para pemuda, untuk para gadis boleh kita mengkaji ini selama dia sudah dewasa untuk memahami ilmu ini, ya baik-baik saja menurut saya. Agar nanti ketika para pemuda dan gadis tersebut menikah dia tuh udah siap. Udah siap apanya? Udah siap ilmunya dong, yang sesuai yang ditentukan oleh agama Islam, seperti itu. Jadi pembahasan yang sekarang saya kaji ini belum ke pembahasan inti ya. Jadi masih muqaddimah yang dikatakannya. Jadi masih muqaddimah. Jadi nanti di dalam kitab ini akan diterangkan rahasia keperawanan seperti gimana. Kemudian ada waktu yang baik kita melakukan berhubungan suami istri itu, ada waktunya enggak? Ada, nanti diterangkan. Terus ada beberapa posisi yang baik dan juga yang kurang dianjurkan, seperti itu. Jadi ini lebih spesifik sih ke berhubungan intim ya di dalam kitab ini. Seperti itu ya. Nah, menurut pengarang ini kitab, beliau berdoa kepada Allah dan juga mendoakan kita. Pak Kiai ini mengharapkan nas'alu ayyaj'alaha nafi'atan, semoga menjadikan kitab ini bermanfaat untuk beliau sebagai pengarang kitab dan juga dipersembahkan faidahnya ini juga untuk kedua orang tuanya dan wali ikhwaninal muslimina dan juga untuk seluruh orang muslim. Berarti kita juga didoakan oleh beliau yang mengarang ini kitab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita mengkaji kitab ini, kita tersyafaati oleh beliau ya yang sebagai pengarang ini kitab, seperti itu. Yang mana kita itu yauman la yanfa'u malun wala banunun, yang mana
tidak akan ada kemanfaatan baik harta, baik anak sekalipun. Kapan tidak akan ada manfaat harta dan anak sekalipun? Yaitu ya jelas itu yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Kecuali ilaman atallahu biqalbin salimin, kecuali orang-orang yang hatinya bersih, yang hatinya selamat gitu ya, yang min afatil qalbi wasu'idzununi, yang jauh dari segala penyakit hati dan juga jauh dari berprasangka buruk kepada Allah. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita yang selalu biqalbin salimin, yang selalu dibersihkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi untuk video kedua juga ini mungkin masih di dalam tahap muqaddimah. Insyaallah untuk pengkajian yang selanjutnya, mungkin untuk video yang ketiga, maka nanti di sana langsung akan ke pembahasan intinya. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.